Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jikri Ali Fatwa dari program studi Ilmu Komunikasi kelas A1 semester 4 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlang Buana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas UAS Etika Komunikasi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Ahmad Zakiyudin SIP MIKOM dan Bapak Ahmad Nada SOS MIKOM. Etika komunikasi antar pribadi. Etika memiliki tujuan yaitu untuk membantu manusia mengambil sikap dan tindakan yang tepat untuk dilakukan. Bebas namun bertanggung jawab sehingga menciptakan kebahagiaan. Dalam berkomunikasi juga terdapat etika yang perlu kita cermati. Agar tujuan komunikasi dapat tercapai, cara paling mudah untuk menerapkan etika komunikasi adalah memperhatikan adat istiadat, nilai dan norma budaya setempat, aturan yang telah disepakati, kebiasaan, serta tata krama yang berlaku. Secara khusus, terdapat 10 etika komunikasi antar pribadi yang harus diperhatikan. Agar komunikasi dapat berjalan dengan baik, berikut 10 etika komunikasi tersebut. 1. Etika komunikasi tatap muka. Dalam komunikasi tatap muka, orang-orang yang terlibat dalam proses komunikasi saling bertemu. Dengan begitu, setiap orang dapat melihat langsung lawan bicaranya, termasuk melihat ekspresi wajah dan pancaran matanya. Agar pembicaraan berlangsung nyaman dan menyenangkan, bagi kedua belah pihak perlu diperhatikan etika komunikasi interpersonal berikut. 1. Bersikap tenang ketika berbicara. 2. Pilih tema pembicaraan yang berguna dan menarik bagi kedua belah pihak. 3. Hindari menggunjingkan orang lain. 4. Hindari memborong semua pembicaraan. 5. Atur jarak yang sesuai dengan lawan bicara. Terakhir, sesuaikan volume suara ketika berbicara. 2. Etika komunikasi melalui panggilan telepon. Dalam menelpon atau menerima telepon, kita harus memperhatikan beberapa etika berikut. 1. Pertimbangkan waktu menelpon. Pilih waktu yang tepat, misalnya hindari menelpon tengah malam. 2. Saat berbicara di telepon, usahakan berbicara dengan tenang dan langsung ke inti masalah. 3. Beri perhatian penuh pada lawan bicara di telepon. Jangan berbicara dengan orang lain di dekat Anda. Cukup beri isyarat jika ada yang mengajak bicara, agar menunggu hingga Anda selesai menelpon. 3. Etika komunikasi melalui SMS. Layanan pesan pendek cukup populer, sebab selain praktis dan harganya lebih murah, juga menghindari pembicaraan panjang yang tidak perlu. Berikut beberapa etika menulis SMS. 1. Baca kembali SMS yang telah ditulis untuk menghindari kesalahan. 2. Hindari penggunaan kata-kata kotor. 3. Hindari penggunaan singkatan yang tidak populer untuk menghindari kesalahan penafsiran. Keempat, hindari penggunaan huruf kapital pada seluruh teks, sebab huruf kapital dianggap menandakan kemarahan. 4. Etika komunikasi melalui sosial media. Perkembangan dunia internet membawa dampak yang signifikan terhadap cara berkomunikasi. Untuk menghindari dampak negatif yang ditimbulkan, berikut beberapa etika berkomunikasi di dunia maya yang harus diperhatikan. 1. Memilah antara kepentingan pribadi dan organisasi. 2. Menggunakan teknologi untuk meningkatkan kualitas komunikasi. 3. Jangan mengganggu privasi orang lain dengan membobol password dan mengakses informasi milik orang lain. 4. Batasi penggunaan media sosial. Jangan sampai Anda menghabiskan seluruh waktu Anda dengan sosial media daripada berinteraksi langsung dengan sesama. Terakhir, selalu ingat bahwa teknologi hanya alat bantu. 5. Etika komunikasi ketika menyambut tamu. Menyambut tamu yang datang dengan baik merupakan sebuah tindakan menghormati tamu. Kemampuan dalam menyambut dan menerima tamu tersebut akan berhubungan dengan penilaian tamu terhadap diri dan keluarga penerima tamu. Berikut etika menyambut tamu dengan baik. 1. Menyambut tamu yang datang misalnya dari bandara atau stasiun kedatangan. 2. Berjabat tangan atau memeluk jika cukup dekat. 3. Mengalungkan bunga. 4. Mengadakan jamuan penghormatan. Dan terakhir, mengkomunikasikan jadwal acara. 6. Etika komunikasi ketika berkenalan. Memiliki banyak teman akan selalu menyenangkan. Semakin banyak teman yang kita miliki akan semakin memudahkan kita dalam banyak hal. Salah satu cara mendapatkan teman adalah dengan berkenalan. Agar proses perkenalan dapat berjalan dengan baik, ada etika berkenalan yang harus dilakukan. Misalnya, 1. Menyebut nama dengan jelas. 2. Percaya diri. 3. Berikan personal kontak. 4.
4. Orang yang lebih muda memperkenalkan diri kepada yang lebih tua, dan pria terhadap wanita. Terakhir, hindari perkenalan di tempat ramai seperti di pinggir jalan. 7. Etika komunikasi dalam percakapan. Dalam melakukan percakapan, kita harus memperhatikan etika agar percakapan berlangsung dengan nyaman dan menarik bagi kedua belah pihak. Berikut beberapa etika yang dapat diterapkan. 1. Mampu menyesuaikan diri. 2. Menjelaskan dengan singkat, padat, dan jelas. 3. Memberikan perhatian penuh pada lawan bicara. 4. Menggunakan bahasa yang dimengerti lawan bicara. 5. Tidak memotong pembicaraan. Dan terakhir, tidak bersikap menggurui, dan lain-lain. 8. Etika ketika berada di ruang tunggu umum. Kita harus menjaga keamanan dan ketertiban orang di sekitar kita saat berada di ruang tunggu umum dengan memperhatikan tata tertib dan etika yang berlaku. Berikut beberapa contoh etika tersebut. 1. Mengantri dengan sabar sampai mendapat giliran. Hindari menyerobot antrian. 2. Menghindari menerima telepon di depan umum dengan suara keras. 3. Menghindari duduk berselonjor kaki sehingga menghalangi jalan. Hindari pula menaikkan kaki ke atas bangku. 4. Jangan membuang sampah sembarangan. Dan terakhir, tidak bersikap mengganggu dan berusaha menjaga kenyamanan. 9. Etika ketika merokok. Dalam merokok, perokok harus memperhatikan beberapa etika seperti berikut. 1. Tidak merokok di tempat yang memiliki aturan dilarang merokok. 2. Meminta izin pada orang di dekat Anda sebelum merokok. 3. Hindari merokok saat acara makan sedang berlangsung. 4. Sebaiknya merokoklah di ruang terbuka. 10. Etika ketika bertukar kartu nama. Kartu nama merupakan sebuah kartu berisi identitas dan kontak kita. Sampai saat ini, kartu nama masih sering digunakan. Berikut beberapa etika terkait pemberian kartu nama. 1. Lakukan pada awal pertemuan. 2. Serahkan kartu nama dengan tangan kanan atau menggunakan kedua tangan. 3. Jika kartu nama dicetak dalam dua bahasa, berikan kartu dengan posisi bahasa yang dapat dimengerti penerima menghadap ke penerima. Sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.